Dia sekarang dan sampai selamanya. Praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when I'm doubting, praise when surrounded. Praise is the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling, praise when I don't. I praise because I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than it's found. Oh, my praise is the shot that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Mari kita menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave, praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave, praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. One more time. Praise the Lord, oh my soul.
aja. Oke, minggu ini adalah Prapaskah yang keempat. Mari meniti jalan bersama Tuhan, selangkah demi selangkah. Mari datang beribadah dan rasakan kuasa lawatannya, karena dialah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Dia adalah berdiri. Oh, oh, oh. Teman-teman, pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Allah menyertai teman-teman. Dan berseramu juga. Ya Bapa, kami mau menyembah-Mu dalam kudusnya hadirat-Mu. Karena kami tahu kami lemah, kami rentan salah jalan. Kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu. Ku menyembah
mau menyembah dalam kudus hadirat. Hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, Kesembuhan terjadi di sini. kelepasan, Kelepasan terjadi di sini. sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu sungguh ajaib, tiada yang seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God.
God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Silakan duduk, teman-teman. Ketika dosa melanda manusia, Allah menyatakan anugerahnya lewat darahnya yang kudus, yang tercurah di Bukit Golgota. Ketika Tuhan menawarkan anugerah pengampunan, maukah kita menerimanya? Sudahkah kita berusaha untuk bertaubat? Sudahkah kita yang penuh celah menerima basuhan darahnya yang kudus? Mazmur 41 ayat 5. Aku berkata, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa.
Ya Bapa, kasihanilah kami Tuhan. Ampuni kami. Kami tahu kami bersalah. Kami juga tahu firman-firman-Mu. Namun seringkali kami melakukan hal yang salah. Kami seringkali memilih jalan yang salah. Kami seringkali sengaja tidak mau mendengar kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan. Didik kami, pimpin kami. Kami bersyukur atas anugerah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon ampun dan berserah. Amin. Mari bangkit berdiri. Tuhan, kami mau bertobat dan menerima anugerah-Mu. Seperti Daud yang bersyukur dan berdoa dalam Mazmur 40 ayat 2-6. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menoleh dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada yang mengikuti para pembohong. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan. Allahku, perbuatan-Mu ajaib dan rencana-Mu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Segala kemuliaan bagimu penebus. Pujilah Tuhan Allah Israel dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Ku
Silakan duduk teman-teman. Mazmur 50 ayat 7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak mendakwa kamu. Akulah Allah, Allahmu. Saat ini, berapa banyak dari kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, namun tetap mengabaikannya. Hari ini, kita akan diajarkan bagaimana sebagai remaja dapat peka terhadap kebenaran dari Tuhan. Dan bagaimana kita dapat berkomitmen terhadap kebenaran. Selalu mengalir Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Kami terus ada dalam hati Tuhan. Kami terus Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Tuhan kuatkan melewati berbagai situasi kehidupan yang tidak mudah. Bahkan di tengah berbagai pergumulan, godaan, pencobaan yang muncul. Tuhan terus menopang kami dengan hikmat, dengan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan dengan kuasa Tuhan. Tuhan kami rindu,
kami terus mampu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan cara semakin menghargai, semakin menikmati kebenaran firman Tuhan sebagai dasar yang teguh, yang mengarahkan hidup kami ke depan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin berdaya di tengah-tengah dunia ini, dan mampu membuat perbedaan yang baik, yang positif di tengah-tengah dunia kerja, pergaulan, keluarga, bahkan gereja di mana kami berada. Tuhan, pagi ini kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu menyambutnya, menghidupinya dalam segenap langkah kehidupan kami ke depan. Mari Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Sang Firman Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi kawan-kawan. Kita akan mempersiapkan satu bagian firman Tuhan ya pada pagi hari ini, yakni dari Injil Matius. Matius pasal yang ke-4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 tentang Yesus dicobai di padang gurun. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan yang kita baca renungkan pada hari ini. Berbahagia mereka mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Nah kawan-kawan, tema kita pada hari ini adalah mengabaikan kebenaran, ya, mengabaikan kebenaran. Nah kita tentu mengetahui bahwa orang-orang yang tahu kebenaran, orang-orang yang menghidupi apa yang dia tahu, menghidupi apa yang benar, apa yang dia rasakan, apa yang dia yakini, sama dengan apa yang dia lakukan, adalah orang-orang yang kita kenal dengan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang berintegritas, ya.
berintegritas, orang yang memang punya keselarasan antara apa yang dia rasakan dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia imani dengan apa yang dia hidupi. Antara pemahaman dalam batin dengan kelakuan sehari-hari selaras, sama, begitu ya. Ini orang yang berintegritas. Nah, sebaliknya orang-orang yang mungkin tahu kebenaran tapi tanpa melakukan atau dia mengabaikan apa yang benar, ini punya beberapa istilahnya kategori ya atau istilah ya yang bisa dipakai untuk orang yang seperti ini. Ya, ada yang namanya kaum oportunis. Dari kata fortuna ya, beruntung, keuntungan. Kaum fortunis, orang-orang yang memang selalu cenderungnya mengejar itu ya, keberuntungan. Orang yang cenderung berubah-ubah dalam prinsipnya memegang kebenaran tergantung pada kesempatan atau keuntungan yang diperoleh. Kalau yang A lebih menguntungkan daripada yang B, dia akan pilih yang B. Walaupun yang B itu cenderung melawan ya prinsip yang selama ini dia genggam, ya dia imani. Karena itu menguntungkan, maka dia pilih itu. Karena itu lebih memberikan sesuatu yang menyenangkan buat dia akan pilih itu. Ya, walaupun itu berlawanan dengan apa yang selama ini dia genggam ya dalam dalam hati, dalam keyakinan. Ini kaum oportunis. Bergantung pada tadi yang kesempatan, keuntungan. Ada lagi yang lainnya kedua. Ada namanya kaum elusif. Elusif, ya. Orang yang sulit dipahami, sulit tebak, sulit untuk diprediksi. Mengapa? Oleh karena memang dia seringkali tidak konsisten dalam prinsip atau dalam kebenaran yang dipegang, ya, digenggam. Jadi ini orang susah ditebak nih ya. Ini orang seperti apa sebenarnya? Apakah ini orang yang jujur, orang yang berprinsip, orang yang adil? Susah untuk diprediksi. Karena mungkin dia selalu bermain dengan ya kadang memegang kebenaran, kadang enggak. Kadang pengen hidup jujur, kadang enggak. Kadang pengen jadi orang yang tertib, teratur, kadang-kadang juga urak-urakan. Susah untuk ditebak, susah untuk dipatenkan di orang seperti apa, begitu ya. Ini yang kedua, kaum elusif. Ada lagi yang ketiga. Ada namanya kaum duifaset. Duifaset. Dui itu dua, faset itu wajah. Dua wajah, ya. Orang yang bermuka dua. Orang yang menunjukkan perilaku atau prinsip yang berbeda tergantung pada dia sedang berhadapan dengan siapa. Kalau dia menghadapi atau menemui misalkan guru, dia akan jadi orang yang kalem. Kalau berhadapan dengan bos, begitu ya, jadi orang yang patuh, tunduk. Sebaliknya, ketika berhadapan dengan teman-teman, jadi orang yang garang. Menghadapi bawahan, jadi orang yang galak, ganas. Supaya dia disegani, ditakuti oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Tergantung menghadapi siapa. Jadi bisa punya dua karakter, dua wajah. Wajah yang nampaknya baik dan wajah yang terlihat garang. Tergantung dia berhadapan dengan siapa. Ini saya kira orang-orang yang tidak bisa memegang begitu ya, mana yang benar untuk dihidupi, selalu bermain dengan tadi kepentingan, keinginan ya pada situasi-situasi yang tertentu. Ada lagi yang terakhir, yang keempat, ya ada namanya kaum hipokrit atau kaum munafik, ya. Orang yang terlihat memegang kebenaran ketika dia ada di ruang publik. Sementara dia akan jadi orang yang bertentangan, jadi orang yang bebas, jadi orang yang semaunya ketika ada di ruang private. Jadi kalau di depan orang dia akan jadi orang yang sangat baik, begitu ya. Jadi orang yang ramah, orang yang sopan, orang yang peduli. Tapi di luar itu, ketika sedang sendirian, atau mungkin bahkan ketika sedang ada di antara keluarga, jadi orang yang sangat berbeda. Yang semaunya, egois, cuek, masa bodoh, begitu ya. Dengan orang-orang yang ada di dekat, ya, yang ada di ruang private.
dengan diri sendiri, dengan keluarga, begitu ya. Jadi orang yang hidup dengan ya hanya untuk diri sendiri. Nah, ini ada beberapa kelompok yang bisa kita bayangkan ya, tentang orang-orang yang bermain dengan kebenaran, mengabaikan kebenaran. Orang-orang yang enggak mau pegang kebenaran dengan sungguh-sungguh ya. Dan kita bisa nanti membayangkan betapa dampaknya akan sangat besar, akan sangat luas ketika orang mengabaikan kebenaran. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana kemudian Kristus Yesus ya, seorang yang sangat berbeda. Dia orang yang sangat memegang kebenaran, yang sangat lekat dengan kebenaran. Nah, karena dia melekat dengan kebenaran, ini efek positif ya. Orang yang melekat dengan kebenaran, dia akan tahu dengan terang benderang siapa dirinya. Dia punya gambar diri yang sangat jelas tentang siapa dia sebenarnya. Artinya ada satu konsep identitas yang sangat jelas, yang sangat terang. Siapa dia di hadapan Tuhan, siapa dia di hadapan orang-orang. Ya, dia punya gambar diri yang sangat baik, yang sangat positif. Nah, Yesus Kristus, dia tahu betul siapa dia. Bahwa dia adalah anak Allah. Bahkan dia sebelum ke padang gurun, dia telah mendapatkan penegasan yang sangat kuat. Ya. Ketika dia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, kemudian terbukalah langit dengan cahaya yang kita bayangkan terang benderang, dan suara Allah muncul dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bahkan lagi tambah ada penegasan lagi, Roh Kudus turun dari sorga, dari atas, dalam rupa merpati, kemudian hinggap dalam diri Yesus Kristus. Ini penegasan yang sangat kuat ya, bahwa dia tahu betul siapa dia adalah orang yang dipilih oleh Allah, dia adalah orang yang telah ditunjuk oleh Allah, bahkan Allah yang menjadi manusia untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Dia tahu jelas siapa dia. Ya. Nah, kawan-kawan, ini agak berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh iblis ya. Iblis itu adalah orang yang atau pihak yang dahulu juga dekat dengan Allah. Tetapi dia bermain dengan kebenaran, ya. Iblis kan adalah sosok yang sebenarnya dulu awalnya dia malaikat yang memberontak kepada Allah. Oleh karena apa? Dia bermain tadi dengan kebenaran, ya. Dia menolak kebenaran, dia menolak fakta bahwa dia hanyalah ciptaan dan Allah adalah Allah yang seharusnya dia sembah dan dia layani. Dia punya citra diri yang akhirnya berubah jadi sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang rusak. Dia merasa seperti Allah, padahal dia bukan Allah. Dia merasa paling hebat, padahal dia hanyalah ciptaan. Ya, ini efek dari orang yang bermain dengan kebenaran ya. Ada namanya kawan-kawan sindrom superiority kompleks ya. Orang yang begitu kompleks, orang yang begitu merasa, dia begitu yakin dirinya adalah orang yang superior. Merasa paling hebat, merasa paling jago, merasa paling canggih, merasa paling mampu dibandingkan dengan yang lain. Padahal apa yang dia rasa sangat mungkin berbeda dengan realita. Sangat mungkin lain dengan apa yang sebenarnya ada pada dirinya yang sebenarnya. Hanya karena ada perasaan ya, sindrom ini ya, merasa dirinya tadi superior, hebat. Sindrom ini bisa membawa orang pada satu perilaku yang sangat berbahaya. Ya, dia bisa menjadi orang yang sangat menganggap remeh orang-orang, merendahkan orang-orang, anggap enggak penting orang-orang. Dia merasa bisa berjuang sendiri walaupun tanpa orang lain. Bahkan walaupun tanpa Tuhan. Ada namanya orang-orang dalam kategori Christian ateis. Ya, orang-orang Kristen tapi dia sebenarnya dalam keseharian dia sama seperti orang-orang yang ateis. Dia beragama tapi enggak berdoa. Enggak cari Tuhan. Enggak andalkan Tuhan.
nggak libatkan Tuhan. Tuhan dianggap nggak penting. Bahkan mungkin dia bahkan punya sikap yang meremehkan Tuhan. Mengapa? Oleh karena Tuhan dianggap nggak kelihatan. Jangan-jangan nggak ada. Waktu Tuhan nggak jelas. Nggak layak untuk diandalkan. Ditunggu-tunggu. Begitu ya. Cara Tuhan juga nggak jelas. Nggak perlu diandalkan, dilibatkan. Ini orang-orang yang dalam keseharian nampak beragama, tapi dia ya orang yang realitanya ya seorang yang ateis. Tidak merasa perlu adanya orang lain atau bahkan Tuhan. Nah, kira-kira iblis ini begini ya. Seorang yang mengabaikan fakta, kebenaran. Dia merasa dia paling hebat, dia merasa dia paling berkuasa, dia merasa layak menjadi tandingan Tuhan, dan dia berusaha untuk apa? Menggoda orang-orang supaya apa? Menyembah kepada dia. Merasa dia sama seperti Allah. Padahal dia sama sekali tidak sama, tidak setara, tidak sebanding, tidak seimbang dengan Allah. Nah, kawan-kawan, dalam bagian hari ini ada 3 macam pencobaan atau godaan yang iblis berikan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Yang pertama, dia digoda, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Ya, ini kalau bisa dimaknai bisa begini. Ini sebuah godaan untuk Yesus bisa memuaskan keinginan dagingnya, memuaskan kebutuhan jasmaninya dengan kuasa yang dia miliki. Kalau engkau punya kuasa, udah, gak usah repot. Apa yang kamu mau, lakukan. Apa yang kau senangi, jadikan. Begitu ya. Ini godaan untuk bisa ya dengan mudah memuaskan keinginan diri sendiri. Gak perlu mikir orang lain. Gak perlu mikir nolong orang, melayani orang. Apalagi berkorban buat orang lain. Gak perlu mikir. Apa yang buat kamu bikin puas, bikin senang, kerjakan. Yang pertama ya. Lalu yang kedua apa? Godaan untuk dia dibawa kemana yang kedua nih? Dibawa ke tepi ya, tepi atap nih ya, bait Allah. Dan diminta, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena pasti ada firman yang tertulis, Allah akan mengirim malaikat untuk menatang engkau supaya engkau jangan sampai terbentur kepada batu. Ya. Ini semacam godaan untuk bikin sesuatu yang rame, viral, yang heboh. Bait Allah kan tempat yang sangat selalu rame tiap hari. Ya, kalau orang sampai jatuh dari sana, dari tempat yang sangat tinggi tanpa terluka, itu pasti bikin orang heboh. Pasti viral, pasti jadi berita yang panas, yang menyebar cepat, ya. Terkenal karena aksi-aksi yang terlihat heroik. Ini godaan yang kedua nih ya. Dan ini banyak orang tergoda dengan yang begini. Bikin yang viral-viral walaupun dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang kadang-kadang nggak memperhatikan nasib orang lain. Ya, misalkan bikin video memberikan sumbangan isinya sampah. Ya, ada yang begitu tuh. Hanya pengen viral, mempermainkan perasaan orang lain ya, memberikan sumbangan tapi isinya sampah. Dan lagi-lagi banyak hal yang lain ya, yang hanya pengen mengejar supaya rame, viral ya. Enggak mementingkan namanya dimensi tadi ya, kebenaran, kebaikan ya, kasih kepada orang-orang yang lain. Yang ketiga, dia dibawa ke tempat yang sangat tinggi, ke gunung yang sangat tinggi. Kemudian diperlihatkanlah kerajaan dunia semuanya ya. Dan engkau akan punya semua itu jikalau engkau menyembah kepadaku. Inilah tadi ya, salah konsep iblis. Dia merasa memiliki semua yang ada di dunia ini. Padahal dia bukan pembuatnya. Dia bukan penciptanya. Dia hanya numpang hidup kok di dunia ini. Tapi dia merasa dia punya segala sesuatu.
Ini godaan buat orang-orang yang sangat mengejar ya kekuasaan, tahta, jabatan, pengaruh besar ya kepada orang-orang yang lain. Tadi kepuasan jasmani, kepuasan daging, kesenangan duniawi, kemudian pengen nampak populer, terkenal di dunia ini, lalu pengen tadi ya jadi orang yang berkuasa. 3 godaan ini yang sebenarnya 3 hal ini bisa dirangkumkan, dirampingkan menjadi satu jenis godaan yang paling besar, yakni godaan mengkhianati kebenaran, mengkhianati diri sendiri. Tadi kan selalu muncul tadi itu ya, kalau engkau anak Allah, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Dia sebagai anak Allah bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Dia ada di dunia ini dalam rangka tadi ya melayani, mengasihi, nolong orang, tebus orang, selamatkan orang-orang. Tapi iblis pengen dia mengingkari kebenaran, dia mengingkari diri sendiri. Engkau ada untuk memuaskan diri sendiri. Udah, puaskan aja dirimu. Gak perlu mikirin orang. Gak perlu mikirin nasib manusia yang udah berdosa begitu ya. Puaskan dirimu sendiri. Nah ini godaan yang paling besar kawan-kawan ya. Mengingkari atau mengkhianati kebenaran. Dan saya berharap semua kita tidak mudah terjebak dengan godaan yang seperti itu. Ya. Jangan karena pengen dapat untung yang banyak, dapat istilahnya sokongan yang banyak, kita mengabaikan prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran. Jangan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ambisi yang kita miliki. Jangan karena pengen terkenal, heboh di dunia ini, kita bikin hal yang aneh-aneh. Ada orang-orang yang terkenal karena hal-hal yang jahat. Ya, jadi teroris, jadi preman, ya, karena pengen dianggap hebat, dianggap jago, ya, petantang-petenteng, jadi pendekar, tapi dengan cara melukai dan menghabisi nyawa orang lain. Pengen berkuasa di dunia ini, mengabaikan prinsip kebenaran. Banyak orang di dunia ini yang terkenal, ya. Saya baru tahu juga kalau baru hari apa ya tahu ya, 2 hari lalu barangkali ya, tahu kalau mantan panglima kita yang sebelumnya nih, panglima TNI, yang gagah keren itu, katanya dia juga dulu orang Kristen ya, keluarga Kristen dulu ya, kemudian pindah agama karena ya tuntutan apalah begitu ya. Tapi ada orang-orang yang begitu ya, gampang sekali mengabaikan prinsip iman ya, prinsip kebenaran karena tadi ada harapan, ada impian, target-target yang ingin diperjuangkan. Nah, buat kita kebenaran adalah hal yang utama, yang olehnya, yang dengannya kita punya gambar diri yang jelas. Ya, siapa kita, apa yang baik buat kita, apa yang benar, apa yang utama, apa yang mendatangkan kehidupan, apa yang mendatangkan keselamatan, kita tahu dengan baik ya, dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian juga ada bagian lain yang perlu kita soroti dari teks pada hari ini ya, bahwa kebenaran itu sungguh-sungguh membangun kehidupan yang berdaya. Ya, membangun kehidupan yang berguna, membangun kehidupan yang bermakna bagi dunia, ya, bagi kehidupan yang lebih luas. Ini yang terlihat bahwa ketika Yesus Kristus tahu yang benar seperti apa, dia berani melangkah ke tempat-tempat yang orang seringkali hindari. Ketika dia hidup dengan kebenaran, dia mendapat peneguhan yang kuat dari Allah Bapa, dia mendapatkan peneguhan dari Roh Kudus, dia berani melangkah ke tempat tadi ya, padang gurun. Tempat yang orang hindari, padang gurun itu ya. Tempat yang ekstrim, tempat yang sepi, tempat yang siang panas sekali, malam dingin sekali, tempat yang penuh dengan ketidakpastian di padang gurun. Tapi dengan kebenaran, dia melangkah ke tempat-tempat yang sekalipun tadi ya, penuh dengan ketidakpastian.
dengan satu perasaan yang pasti ya, bahwa Allah Bapa bersama dengan dia. Bahwa Allah berpihak kepada dia. Dia menjadi orang yang berdaya, bisa menghadapi semua situasi bersama dengan kebenaran, bersama dengan Allah yang ada dalam dirinya. Jadi orang yang sangat berdaya. Dia nggak takut ada di padang gurun. Dia bahkan lama di sana, ya. Bahkan berpuasa di sana 40 hari 40 malam. Jadi orang yang sangat berdaya, sangat berkuasa ya, ketika dia sungguh-sungguh menghidupi apa yang menjadi kebenaran dalam dirinya. Ada sebuah video ya yang saya ingin ajak kita untuk melihat. Ketika kebenaran itu ada dalam diri kita, akan jadi seperti apa kita ya kelak. Boleh dibantu kawan-kawan dari studio? Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Ya, itu pesan baiknya ya. Saya kira banyak kandungan yang indah dari video itu ya. Bahwa kita bergantung bukan pada hal-hal di luar diri kita. Bukan soal jenis botolnya ya. Bukan soal penampilan diri, bukan soal bahkan pekerjaan, jabatan, pendidikan, bukan soal itu yang paling utama, tapi soal isi, soal hati, soal pikiran, soal karakter diri, soal prinsip kebenaran yang utama. Itu yang membuat manusia menjadi orang yang tadi ya punya nilai, punya harga diri yang baik. Jadi kalau kita bisa memegang kebenaran, tadi kata video itu, kita menjadi orang-orang yang berguna, hidupnya berkah, jadi berkat bagi orang yang lain. Sama seperti Yesus ya, dia tahu siapa dirinya, dia punya konsep yang benar tentang dirinya siapa dan apa yang harus dikerjakan sebagai seorang anak Allah. Dia melayani orang-orang.
Dia berjuang buat orang-orang, menjadi berkat bagi orang-orang, menyembuhkan yang sakit, ngusir yang kerasukan, bangkitkan yang mati. Jadi berkat buat banyak orang. Bahkan dia menjadi juru selamat bagi semua orang. Sementara iblis dengan konsep diri yang salah tadi, dia menjadi jadi orang yang atau pihak yang toksik. Jadi celak ya, cuma bisa ngerusak orang, merasuk orang, mencobai, menggoda, menjatuhkan orang, menghancurkan yang sudah baik. Ini pribadi yang sangat toksik. Tidak menjadi berkat bagi siapa-siapa. Ya, iblis itu tidak pernah menjadi berkat bagi siapa-siapa. Ya, hanya menjadi beban, menjadi sumber bencana, ya, sumber celaka bagi orang-orang. Saya pribadi sangat senang ya. Saya punya anak berumur sekarang hari ini pas berumur 2 tahun 9 bulan. Ya, pas hari ini. Saya kasih dia nama Meshar, ya Meshar. Dengan arti tulus, jujur, lurus. Itu artinya ya, Meshar ya. Tulus, jujur, lurus. Ini yang saya harapkan, ini saya bayangkan buat anak saya. Kelak dia jadi orang yang tulus, jujur, jalannya lurus. Saya bersyukur dengan perkembangan yang terlihat ya dalam diri anak ini. Ini anak sekarang jadi polisi kecil buat saya. Jadi kalau kami lagi jalan, entah naik motor, entah naik mobil ya, dia selalu mantau. Kalau saya belum pakai seat belt di mobil, dia akan ingatkan, papi pakai sabuk. Kalau lagi di lampu merah, dari jauh dia sudah lihat itu lampu merah ya. Kalau merah, papi berhenti. Kalau hijau, bilang, papi ayo jalan. Kalau kami lagi berhenti, tadi pagi misalkan ya, di lampu merah kami berhenti, orang-orang pada jalan. Itu mereka kok, papi kok mereka jalan terus? Papi kok mereka jalan terus gitu ya. Dia nanya tuh tadi pagi ya. Terus saya bilang, iya itu karena mereka mengabaikan, karena nyambung hari ini, mereka mengabaikan aturan ya, mengabaikan kebenaran. Jadi ini saya lihat bahwa ada perkembangan yang baik. Keselarasan ya antara apa yang saya harapkan, nama yang dia sandang dengan pola hidup yang mulai terbangun ya dari usia dini ini itu mulai muncul dalam diri anak ini. Dia sekarang masih berpikir nanti kalau besar dia akan jadi polisi. Ya, dia punya mobil polisi, punya macam-macam yang berhubungan dengan polisi. Nah, nenek saya yang tinggal di rumah, sekarang ini ada di rumah ya, dia sangat tidak suka, sangat tidak mau, ini buyutnya ini jadi polisi. Karena nenek ini punya bayangan yang negatif. Di kampung dulu ada 2 polisi yang ada di kampung dan mereka kerjaannya hanya tadi ya cari untung, tilang orang, sanksi orang demi uang. Ya, nenek lihat kemudian hidupnya nggak berkah dengan cara begitu. Setelah pensiun dia hanya bisa jualan kelontong, ya. Padahal dulu waktu masih berjabat dia waktu masih bertugas, wah jadi orang yang sangat glamor. Ya, setelah pensiun hidupnya nggak berkah karena mengejar tadi ya keuntungan dengan cara yang salah. Jadi ada jadi kalau lagi nanya, Meshar kamu mau jadi apa kalau sudah besar? Jadi polisi. Langsung direspon sama nenek ya. Jangan jadi polisi. Jadi dokter aja. Ya supaya bisa ngobatin orang ya. Tolong orang, rawat orang sakit. Jadi ini anggapan yang ya saya bilang dalam hati, kamu mau jadi apapun nanti boleh. Asal yang positif ya. Mau jadi polisi oke, mau jadi pengacara oke, mau jadi tentara oke, mau jadi pendeta juga oke. Asalkan hidupmu tadi ya lurus, tulus, jujur. Ya, hidup pasti akan jadi orang yang berkah. Jadi berkat bagi orang-orang yang lain. Saya ada kenal seorang remaja kita, dia secara postur tubuh kecil, ya pendek, kurus. Tapi di kantornya, dia jadi orang yang sangat dipercaya oleh perusahaan. Ketika dia pindah dari kantor, waduh orang kantor sedih ya, karena mesti melepas orang yang tadi yang jujur, yang hidupnya lurus, nggak neko-neko dengan uang ya, nggak bermain dengan keuntungan. Dia
lurus di jalan yang benar. Ketika dia pindah ke tempat yang baru, orang kantor atau perusahaan dia masih ngarep-ngarep dia bisa kembali ke sana. Bahkan ya ada nego. Andai kata kantor lama bisa memberikan gaji yang lebih dari itu, saya mungkin bisa kembali. Ini bukan berarti bahwa uang segalanya buat orang itu ya. Tentu semua kita mengharapkan pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, gaji yang baik. Tetapi dengan cara yang tadi ya, jujur, tulus dan jujur. Tidak bermain dengan kebenaran. Jadi saya kira kalau kita bermain dengan ya prinsip yang benar, hidup dengan kebenaran yang sejati, harga diri kita akan selalu tinggi ya. Jadi orang yang berharga ya bagi Tuhan, bagi orang-orang yang lain, jadi berkat bagi orang-orang yang lain. Nah kawan-kawan, terkadang memang pegang kebenaran itu sesuatu yang sangat tidak mudah. Karena kita kan punya lawan yang banyak ya. Orang-orang yang memang hidupnya pengennya apa? Nggak mau diatur, nggak mau tertib, semaunya, urak-urakan. Orang yang benar kadang-kadang jadi musuh bagi banyak orang. Tapi saya yakin bahwa orang yang mengabaikan kebenaran akan jauh lebih menderita daripada mereka yang memegang prinsip yang benar. Orang benar nggak pernah menyesal dengan kebenaran yang ia pegang. Orang yang mengabaikan kebenaran ada yang namanya penyesalan di akhir. Karena apa? Hidupnya sia-sia, nggak berguna, nggak jadi berkat bagi banyak orang. Semua yang dikerjakan juga jadi sesuatu yang mendatangkan kebinasaan bagi banyak orang. Nah kawan-kawan, yuk mulai dari sekarang kita mulai berprinsip, pegang kebenaran. Jadi orang yang beriman, berintegritas, ya. Jadi orang yang tahu jelas siapa kita, apa yang layak untuk kita genggam dalam hidup, apa yang layak untuk kita perjuangkan dalam hidup, jadi berkat bagi banyak orang. Yakinlah, Tuhan ada di pihak kita. Jadi kawan kita, ya, melawan semua jenis, semua bentuk ketidakbenaran, kejahatan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari teman-teman, saya ajak kita untuk sama-sama berdiri. Mari meresponi firman Tuhan dan bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan sama-sama doa syafaat. Selamat hari Minggu teman-teman. Sekarang kita memasuki doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang bertata dalam surga, saat ini kami ingin mengangkat beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama, kami ingin berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa selanjutnya, kami ingin berdoa untuk acara regen yang diadakan bulan Maret ini dapat berjalan lancar dan setiap pengurus baru yang sudah ditentukan dapat menjalankan tanggung jawab dan tugasnya dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini.
Pokok doa selanjutnya, kami ingin berdoa untuk acara camp remaja yang akan diadakan bulan Juni. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan setiap panitia yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta bertanggung jawab. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun, kiranya tambahkan mereka 1 tahun, dan untuk yang sedang sakit, supaya mereka dapat sembuh melalui obat yang mereka minum, dan untuk yang berhalangan hadir, kiranya Engkau berkati mereka, supaya setiap masalah yang mereka hadapi dapat selesaikan dengan baik, agar bisa berkumpul kembali di KR. Ya Tuhan, ini segenap doa kami yang jauh dari kata sempurna, kiranya boleh Engkau sempurnakan saja. Berkati kebaktian ini juga dari pertengahan hingga akhir supaya berjalan dengan lancar dan baik. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman sudah mendapatkan amplop? Ada yang belum? Boleh angkat tangan biar dibantu oleh teman-teman kolektan yang melayani. Sudah? Ada lagi yang belum mendapatkan amplop? Sudah semua? Oke, teman-teman yang melayani boleh. Oke, mari memberi dengan rasa syukur karena Tuhan berfirman, siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Itu diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Sudah memberi, kita boleh bangkit berdiri dan bernyanyi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur atas anugerah berkat firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Bersyukur, berterima kasih
atas segala anugerah yang ada di dalam hidup kami. Bapa di surga, inilah pemberian kami yang sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami, Bapa. Biarlah persembahan ini berkenan kepadamu, biarlah persembahan ini dapat digunakan dengan baik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, dari firman hari ini aku memahami bahwa manusia itu ada beberapa kaum ternyata. Kaum munafik, kaum muka dua, dan kaum yang mementingkan diri sendiri. Itu adalah mereka orang-orang yang mengabaikan kebenaran. Iblis adalah makhluk yang bermain dengan kebenaran. Apakah kita manusia yang seperti iblis? Yang bermain dengan kebenaran. Silakan jawab dalam hatimu. Jangan karena kepentingan diri kita mengabaikan kebenaran. Jangan korbankan imanmu hanya karena keegoisan dirimu. Saya ulangi sekali lagi. Jangan korbankan iman kita hanya karena keegoisan kita. Hidup bukan tentang seberapa indah wadahnya, tapi seberapa benar isinya. Apakah isi diri kalian sudah benar? Marilah kita hidup tulus, jujur, lurus. Tentu kita tidak sanggup hidup benar dengan kekuatan sendiri. Maka minta tolonglah pada Tuhan. Sebab Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan. Jalan Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami yakin bahwa Engkaulah sumber dan jalan kebenaran yang menuntun kepada kehidupan, kepada keselamatan yang kekal. Bahkan oleh-Mu, bersama-Mu Tuhan, kami mampu menata hidup kami dengan cara yang benar, dengan gaya yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan kami dimampukan semakin berdaya untuk menjadi berkat, menjadi saluran kasih Tuhan kepada banyak orang yang oleh kami juga Tuhan mau melawat banyak kehidupan di sekitar kami. Maka Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, berkati kami, limpahi kami Tuhan dengan anugerah-Mu, dengan kuasa-Mu yang menopang segenap kehidupan kami. Kawan-kawan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, karunia dan damai dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa, kekuatan, pertolongan Roh Kudus bersama engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Kiranya teman-teman boleh terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman dipersilakan untuk bersatu teduh. Saat teduh selesai, happy Sunday semuanya. Di sini saya akan membacakan warta lisan. Tema minggu ini bertema Ignoring the Truth, dibawakan pembicara pendeta Marto Marbun. Pemimpin liturginya ada Ko Frans, pendamping pembicaranya ada Ciamel, BDS-nya ada aku sendiri, PIC-nya ada Bibi, MCCG ada Cialinda,
absen ada Selin. Pianisnya ada Carlos, gitarisnya ada Mitzi, singernya ada Vanessa dan Kenny, cajonnya ada Ko Yosua. Job Mulmet minggu ini, soundnya ada Elvis, lightnya ada Cidevina M, switchernya ada Jesslyn N, kamera belakangnya ada Keisha. Job aktivis minggu ini, PJTD-nya ada Juliana, user dan kolektannya ada Kila, Cidevina EM, Kenneth, Johannes. Tema minggu depan 17 Maret 2024, Happiness in Suffering. Pembicara Penatua Theo Dandel. Pemimpin liturginya ada Grace dan Nat. Pendamping pembicaranya ada Stefanesa, BWDS-nya ada Ciolin, PIC-nya ada Bella, MCCG-nya ada Ekoanius, absennya ada Ciwidia. Pianisnya ada Cheryl, gitarisnya ada Brian, singernya ada Wilson dan Phoebe, cajonnya ada Ko Jojo. Job Mulmet minggu depan, soundnya ada Daniel, slide-nya ada Jesslyn O, switchernya ada Sally, cam belakangnya ada ODM. Job aktivis, PJTD-nya ada Joan, user kolektannya ada Gui Matthew, Tivalenka, Fanny, dan Kristensen. Happy Sunday. Tes, oke. Selamat hari Minggu. Kurang kencang, lawan aku ya. Oke, sebelum kita ke acara intinya, coba aku mau minta kalian kanan kirinya digoyangin temennya. Bilang, woi selamat hari Minggu woi gitu. Nah gitu, kayak gitu kayak Misha. Yang itu belum tuh yang sebelah sana. Goyangin dulu temennya. Goyangin. Selamat hari Minggu woi gitu. Oke, tadi pas selamat hari Minggu coba ada lihat muka-muka baru nggak? Kamu anak lama, mohon maaf. Ya, coba tadi ada yang lihat muka baru. Coba kok cicinya boleh tolong. Kenapa? Waduh, gak ada anak baru nih. Gak ada ya? Friends gak ada anak baru? Gak ada, oke. Siapa? Baju hijau kamu baru? Aduh, aku gak tahu lagi namanya.
mana? Kau baru, udah pernah guys, belum kenalan? Kamu belum pernah kenalan ya? Ya udah gak apa-apa, kenalan lagi. Kamu terlalu ganteng, jadi terlalu banyak yang mau ini. Ya udah, namanya siapa? Nicholas. Sekolah di 63, umur 14. Jadi gue yang wawancara. Ya udah, guys, namanya Nicholas ya. Pokoknya kalau kalian keluar lihat ada cowok ganteng namanya Nicholas, sekolahnya di 63, umurnya 14. Jadi kalau misalnya kalian cewek-cewek 14 ke atas jangan dideketin. Ya, 14 ke bawah. Oke, itu aja perkenalannya. Sama aku mau manggil beberapa orang, ini acara penting. Jadi tolong disiapin mentalnya ya. Ini aku mau manggil beberapa orang, karena mau aku hukum.